جميع حاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة على ما نوينا وعلى كل من صالح. الفاتحة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Hadirin hadirat ayat Allah rahimani wa rahmatullah. Kajian kita berikutnya masuk dalam bab yang ke-365, yaitu bab tahrimi labsi rajuli thawban muz'afaran. Bab haramnya seorang laki-laki memakai baju yang menggunakan minyak wangi za'far. Minyak wangi za'far itu merupakan minyak wangi yang biasa digunakan untuk kaum wanita. Karena itu sesuatu yang biasa dipakai dan digunakan oleh kaum wanita tidak semestinya, bahkan menjadi haram untuk dipakai dan digunakan bagi kaum laki-laki. Hadis terkait dengan larangan tersebut diriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang ayat za'far ar-rajul, seorang laki-laki menggunakan minyak wangi za'far yang biasa dipakai minyak wangi itu oleh kaum ibu atau kaum wanita. Sebagaimana kita jelaskan dalam bab judul ini, seorang laki-laki itu mempunyai khas dan ciri sendiri yang berbeda dengan kaum wanita. Mulai dari cara pakaiannya, minyak wangi yang dipakainya, dan kebiasaan kaum laki-laki itu hendaknya tidak menyerupai apa yang biasa dipakai atau kebiasaan yang biasa dilakukan oleh kaum wanita, supaya tidak terjadi iltibas atau yang disebut dengan dalam bahasa kita ketidakjelasan antara seorang apakah disebut dengan jenis laki-laki ataukah jenis perempuan. Hadis lain terkait dengan larangan menggunakan baju yang biasa digunakan oleh kaum wanita yang dilarang untuk kaum laki-laki adalah hadis yang ke-1799. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alayya thawbayn mu'asfarain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihatku yang sedang memakai dua pakaian yang berwarna burtukoni atau kemerah-merahan, merah beranang. Merahnya merah sangat kuat sekali merahnya itu. Faqala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegurku, ummuka amaratka bihada, apakah ibumu yang menyuruhmu untuk berpakaian dengan corak warna seperti ini? Qultu, kemudian aku menjawab, agsiluhuma, ya Rasulullah, apakah boleh
aku mencuci kedua pakaianku itu dengan cucian yang kuat sehingga warnanya tidak menjadi mencolok, warna merahnya tidak menjadi menyolok sebagaimana mencoloknya warna merah yang biasa dipakai oleh kaum ibu-ibu. Qala, dijawab oleh Rasulullah SAW, bal ahriqhuma, akan tetapi bakarlah keduanya. Saking kerasnya larangan Rasulullah SAW, sehingga Rasul tidak memberikan solusi atau alternatif lain dalam rangka mengatasi baju yang dipakai oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, faqala, Rasulullah SAW bersabda, inna hadha min thiyabil kuffar, sesungguhnya baju dengan warna ngejreng merah ini seperti ini itu adalah min thiyabil kuffar, di antara baju-baju yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir laki-laki. Artinya mereka tidak isi ketika menggunakan baju yang berwarna ngejreng yang semestinya boleh dilakukan dan dipakai oleh kaum wanita, tapi kaum laki-lakinya pun juga ikut-ikutan melakukannya. Karena itu kata Rasulullah SAW, fala talbisha, janganlah kamu memakai baju yang berwarna merah ngejreng tadi, yang biasa dipakai oleh kaum laki-lakinya orang-orang kafir, menyerupai baju warna yang biasa dipakai oleh kaum wanita-wanita mereka. Jadi ini sebagaimana hadis-hadis yang lain pembicaranya telah kita lewati, betapa pentingnya kita menunjukkan identitas diri sebagai seorang laki-laki yang membedakan dengan kaum wanita, dan menunjukkan identitas diri kita sebagai seorang mukmin yang berbeda dengan gaya hidupnya orang-orang kafir. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis berikutnya tentang babun nahyi an subbi yaumin ila lail, larangan tidak berbicara selama satu hari penuh, sehari semalam. Adapun hadis terkait dengan larangan tidak berbicara, istilahnya puasa bisu selama satu hari semalam, sehari semalam. Hadis yang ke-1800 diriwayatkan an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, hafiztu, aku hafal, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yusma, tidak dikatakan sebagai anak itu yatim, ba'da ihtilamin, setelah anak itu dewasa. Artinya kalau sudah berusia dewasa, ihtilam itu yang berarti mandi atau mimpi hadas besar, mimpi junub, maka itu sebagai tanda berakhirnya masa keyakimannya anak yang telah ditinggal wafat oleh bapaknya. Wala sumata yaumin, dan tidaklah halal diamnya seseorang pada satu hari ilal laili, pada waktu malam, artinya sehari semalam. Wala sumata yaumin ilal laili, kalau sekiranya berdiam, artinya tidak berbicara sama sekali,
itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, mengapa Siti Maryam saat beliau melahirkan Nabiullah Isa alaihissalam dihibur dan ditenangkan hati beliau sebagai solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Siti Maryam saat beliau ada rasa khawatir atau takut terhadap kaumnya yang melihat beliau datang dengan membawa seorang anak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Jika engkau wahai Maryam melihat seorang pun dari kaum manusia, kaum jemaah, kaum manusia saat itu, apabila kau melihat salah seorang di antara kaum dari umat manusia yang menanyakan tentang dirimu, tentang bayi yang engkau bawa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, janganlah engkau menjawab pertanyaan dan berkata-kata dengan siapapun, kecuali kamu harus berkata, aku tidak berbicara terhadap siapapun karena aku berpuasa pada hari ini, yaitu puasa tidak berbicara. Falan ukallimal yawma insiya. Artinya, inni nadartu lirrahmani sawman, sesungguhnya aku telah bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku berpuasa tidak berbicara selama satu hari ini, yauman. Nah, apa hubungan yang bisa memadukan antara di sana sebagai isyarat boleh satu hari tidak berbicara, sedangkan pada hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang selain tidak berbicara. Perbedaan antara yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kalau Siti Maryam berpuasa tidak berbicara karena beliau menjaga diri dari fitnah. Hal ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan besarnya mukjizat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Meskipun masih di usia bayi proncok, beliau Nabi Isa alaihissalam mampu membicarai umat manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang keteguhan Siti Maryam yang mempertahankan diri untuk berpuasa karena memenuhi nadarnya selama satu hari itu. Saat ditanya banyak orang, beliau cukup fa'asyarat ilaih, beliau cukup mengisyaratkan kepada si bayi yang beliau gendong, yaitu Nabi Isa. Meskipun mereka memprotes terhadap Siti Maryam, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kami bisa berbicara dengan seorang anak yang masih dalam usia gendongan, masih merah, bayi yang masih merah. Di saat itulah Nabi Isa alaihissalam yang berperan untuk mewakili ibunya yang berpuasa tidak berbicara, maka ibunya Nabi Isa alaihissalam yang berkata, qala inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani nabiyyan. Aku seorang
yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Dan aku adalah seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Makanya diperbolehkannya karena ada wakil yang bisa menggantikan posisinya yang untuk berbicara dalam rangka membicarai kaum. Sedangkan ini hadis terkait dengan larangan berbicara berarti menunjukkan makna larangan ini berlaku apabila kita tidak mau berbicara kepada siapa-siapa disebabkan karena mungkin marah, mungkin tidak suka terhadap orang lain, atau mungkin jengkel. Artinya tidak ada sebab yang membolehkan dia berdiam diri, tidak mau berkata-kata, tidak mau menyapa terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi kalau sekiranya dia melihat ada fitnah dan dia sementara tidak mau berbicara kecuali hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan masuk dalam kategori larangan puasa tidak berbicara. Sebab ada di antara ulama as-salihin memilih tidak mau berbicara karena khawatir terjadi fitnah atau dia ingin menjaga lidahnya untuk tidak keluar kata-kata kecuali hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh sebagian ulama as-salihin. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Qala al-Khattabi fi tafsir hadzal hadis, berkata Imam Al-Khattabi dalam tafsirnya hadis ini, beliau mengatakan kana min nusukil jahiliyah, adalah termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu adalah as-samatu, diam, tidak mau berbicara. Fanuhu fil Islam an dzalik, maka mereka dilarang berkaitan dengan peraturan atau hukum Islam dari demikian itu. Wa umiru, dan mereka diperintah berzikir untuk berzikir. Kalau memang tidak bisa berbicara dengan pembicaraan yang baik, maka diisi dengan zikir wal hadis. Dan kalau memang sekiranya berbicara, pastikan kata yang disampaikan itu adalah bil khair, dengan kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pastikan bahwa dia berkata-kata dengan perkataan yang baik atau diam ketika dia tidak mampu berkata dengan perkataan yang baik. Hadis terakhir, wa an Qais bin Abi Hazim, dari Qais bin Abi Hazim qala, beliau berkata, dakhala Abu Bakr as-Siddiq, Abu Bakar as-Siddiq masuk radhiyallahu anhu ala imra'atin, masuk bertamu pada seorang wanita min Ahmas, dari suku Ahmas. Yuqalu laha, dikatakan seorang wanita yang ditamui oleh Abu Bakar itu bernama Zainab, yang bernama Zainab. Fara'aha, kemudian Abu Bakar as-Siddiq saat bertemu ke Siti Zainab, la tatakallam, beliau tidak berbicara. Faqala, kemudian beliau berkata, Sayyidina Abu Bakar, malaha la tatakallam, mengapa kamu tidak berbicara? Faqalu, mereka menjawab tentang si perempuan yang bernama Zainab itu tidak berbicara karena hajjat muslimatan, dia ingin merealisasikan hujjah dengan tidak berbicara. Faqala laha, maka Sayyidina Abu Bakar mengingatkan si ibu tersebut yang bernama Siti Zainab, akan berbicara, fa inna hadza la yahillu, sesungguhnya cara yang kamu tempuh seperti ini tidaklah halal. Hadza min amal jahiliyah, ini merupakan amal perbuatan orang-orang jahiliyah dulu. Fatakallamat, ketika seorang perempuan yang bernama Zainab itu diingatkan oleh Abu Bakar, maka seketika itu pula beliau mau berbicara. Rawahu Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebagaimana apa yang telah kita sampaikan tadi, bahwa berbicara merupakan
kewajiban bagi seseorang yang telah mendapatkan nikmat kemampuan berbicara, kecuali kalau bisu dan seterusnya, kecuali lagi dia menahan pembicaraannya agar tidak berbicara jika dia melihat apabila kata yang keluar dari mulutnya itu tidak bisa mendatangkan kebaikan pada diri sendiri dan orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya dari hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan dan memberikan pertolongan kepada kita semuanya untuk bisa melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi kita di dunia hingga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffiqu wa yukafi'u ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Karim wa bi'adhi sultanik Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا الى الحق والطريق المستقيم. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت الخير من زكاها انت وليها وانت مولاها يا رب العالمين. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وعافيه المساكين واذا اردت عبادك فتنه فنجنا من الرزاق والمفتونين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا بأسرة سورة الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.